Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Tari. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara tergampang atau mudah untuk menyelesaikan operasi bilangan negatif. Nah, untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, ke jenjang SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Operasi bilangan negatif ini sangat penting diketahui dan dipahami terlebih dahulu. Jadi, di sini Ibu bakalan merangkum ada 3 cara yang paling mudah untuk dipahami dalam menyelesaikan operasi bilangan negatif. Yang pertama dengan cara menggunakan garis bilangan. Yang kedua, dengan cara menjelaskan hutang dan bayar atau menggunakan sistem hutang dan bayar. Dan yang ketiga adalah dengan cara menentukan bilangan terbesar dan terkecil. Menentukan bilangan terbesar dan kecil. Oke, ada 3 cara untuk menyelesaikan operasi bilangan negatif versi Ibu Tari di sini. Oke, yang pertama kita masuk menggunakan garis bilangan. Ya, yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Yang mana kita tahu garis bilangan itu kita gunakan saja garis bilangan horizontal, ya, garis bilangan horizontal itu biasanya ke arah kanan itu positif, ke arah kiri adalah negatif. Titik tengah adalah 0. Contoh soal. Ada -2 ditambah 3. Oke, di sini kita bikin dulu titik-titik pada garis bilangan. Dari 0 berarti ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini ke kiri berarti mulai dari -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Oke, di sini contoh soal kita. Contoh soal yang pertama adalah -2 ditambah 3. Nah, -2 mana titiknya? Ini titik -2. Kemudian kita tarik ditambah 3. Berarti kita tambahkan, arah tambah adalah ke kanan. Maka kita tarik dia melompat sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 ya. Di sini 3. Berarti dari -2, 1, 2, kemudian 3. Maka hasilnya adalah 1. Oke, yang contoh selanjutnya, misalnya ada 5 ditambah -3. Oke, di sini 5, kita tarik di sini 5, ya. Kita tambahkan dengan -3. Oke, negatif 3 berarti arahnya ke kiri. Maka kita tarik dia ke arah kiri atau kita mengarah ke kiri. Nah, ini titik -5. Ini titik 5. Ini kan soalnya 5. Berarti ini titik 5. Karena dia negatif, ini tanda negatif. Maka dia arah ke sini, kita tariknya sebanyak 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Maka -5 plus -3 adalah 2. Seperti itu. Nah, kesalahan atau bukan kesalahan, kekurangan dari cara seperti ini adalah cara ini hanya bisa digunakan pada bilangan-bilangan yang berbasis kecil atau bilangan-bilangan yang angkanya kecil. Misalnya dari 10 sampai -10. Nah, kalau misalnya bilangan-bilangan kita itu lebih dari 100, 1000, bahkan puluhan ribu, itu sangat susah sekali menggunakan sistem garis bilangan ini. Oke, jadi ini kelemahannya adalah tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sifat yang lebih besar atau angka yang lebih besar. Oke, inilah garis bilangan pertama. Jadi negatifnya atau kekurangannya adalah tidak bisa
bisa menyelesaikan masalah dengan nilai besar. Inilah kekurangannya. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, menjelaskan hutang dan bayar. Jadi di sini triknya kita menganggap negatif itu adalah hutang. Jadi ini yang kedua adalah hutang dan bayar. Yang mana hutang itu kita lambangkan dengan negatif dan bayar itu kita lambangkan dengan positif. Oke. Nah, di sini agar lebih gampang, setiap angka sifatnya atau tandanya adalah di depan angka tersebut. Oke, tandanya di depan angka tersebut. Contoh 1 tambah 2. Nah, di sini kan nggak ada tanda nih. Jadi kalau bilangan yang tidak ada tanda itu adalah bilangan positif. Bilangan yang tidak ada tanda berarti bilangan itu adalah bilangan positif. Kemudian bilangan yang memiliki tanda, maka tandanya itu adalah tanda yang di depan bilangan tersebut. Oke, depan bilangan tersebut. Contohnya ini, plus 2. Nah, 2 ini tandanya apa di depannya? Positif, berarti dia positif. Contoh lagi, min 1 plus 2. Nah, 1 ini tandanya apa? Negatif. Berarti negatif ini milik si 1 dan positif ini adalah milik si 2. Nah, dari sifat ini baru kita bisa menentukan bahwa hutang itu negatif, bayar itu positif. Contoh soal. Ya, contoh soal. Contohnya min 4 tambah 2. Min itu adalah hutang, 2 itu positif, berarti dia bayar, ya kan? Positif bayar, min itu hutang 4. Kita hutang 4, kita bayar 2, berarti kita masih bersisa hutang kita sebanyak 2. Kita hutang kita 4, kita bayar 2, berarti sisa hutang adalah 2. Oke, coba kalau menggunakan angka besar, misalnya 100. Hutang kita 100. Kita bayar 5. Nah, hutang kita 100, kita bayar 5, berarti kita masih ada hutang. Berapa sisa hutang kita? 10 dikurang 5 adalah 95. Jadi, hutang kita tetap hutang, kita bayar 5, masih sisa hutang kita 95. Jadi, di sini kalau misalnya tandanya negatif, berarti dia hutang. Contoh lagi, misal ada hutang 10, hutang lagi 3. Kita berhutang, kemudian kita hutang lagi. Maka hutang kita bertambah, hutang 10 tambah 3 berarti 13. Seperti itu. Itu menggunakan hutang dan bayar. Nah, di hutang dan bayar ini kita harus pahami bahwa penjumlahan dan pengurangan. Jika ini contohnya di 100, jika 100 hutang kita bayar 5, berarti kita nih hutang nih 100. Kita bayar 5, berarti otomatis 100 ini kita kurangkan dengan 5, itulah sisa hutang kita. Nah, di sini kelemahannya adalah saat siswa tersebut susah membedakan mana yang hutang, menjumlahkan hutang atau mengurangi hutang. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga adalah menentukan bilangan besar dan kecil. Oke, menentukan bilangan besar dan kecil di sini. Yang ketiga itu bilangan besar dan kecil itu tergantung dari contoh soal. Misal soal kita ini, min 100 ditambah dengan 5. Kita bikin lagi, contoh yang lain lagi aja. Misalnya hutang kita adalah 200. Ditambah kita bayar atau ditambah 90. Kita punya hutang, ini kalau kita menggunakan sistem hutang bayar, berarti hutang 200, kita bayar 90, sisanya berapa? Nah, kalau menggunakan bilangan besar dan kecil, bilangan terbesar di sini mana? 200 apa 90? Berarti 200.
ya kan? Bilangan terbesar adalah 200. Kemudian bilangan terbesar tandanya apa? Tandanya negatif, berarti tandanya yang kita salin. Oke, ini saya salin dulu. Nah, kembali ya, menyelesaikan. Ini yang paling besar adalah negatif 200. Berarti tandanya di sini negatif. Kemudian besar, kalau ada tambah dan kurang, kalau ada tambah dan kurang, maka kurang lebih dominan dibanding tambah. Maka ada 200, ada tanda kurang, berarti 200 dikurang 90 adalah 110. Itulah hasilnya. Contoh lagi, misal ada 150 negatif ditambah min 20. Oke, ada juga jenis seperti ini. Nah, plus berdekatan, ini ada positif, ada negatif. Jika dia berdekatan, maka negatif lebih kuat dibanding positif. Oke, plus yang berdekatan, maka negatif lebih kuat dibanding positif. Maka di sini negatif lebih kuat dari positif, jadi positifnya hilang. Maka hasilnya min 150 min 20. Artinya di sini yang paling besar min, di sini juga min. Otomatis negatif ketemu negatif dia ditambahkan. Jadi ada sistemnya, gimana yang lebih mengerti. Intinya di sini ada positif ketemu dengan positif, hasilnya adalah positif. Oke, kelihatan? Jika positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Jadi sifat negatif itu lebih dominan daripada positif. Jika ada sesuatu hal yang negatif, hasilnya negatif. Ini dalam perkalian ya, ini kita masuk sedikit perkalian. Perkalian positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Perkalian positif dengan nilai negatif, hasilnya negatif. Perkalian negatif dengan positif, hasilnya, maka ada negatif sini, berarti negatif. Perkalian negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Begitu. Jadi yang ini tadi, negatif dengan negatif ini, ini untuk perkalian ya. Untuk perkalian. Jadi ada sistem mata kalau dia mengatakan. Sistem mata. Jika negatif dengan positif, ini kita tutup, ada negatif dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau misalnya kita tutup ini, ada perkalian negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ada perkalian negatif dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, begitulah untuk sistem perkalian. Jadi yang tadi itu, jika negatif dengan negatif, maka hutang kalian bertambah atau bilangannya itu bertambah negatif. Oke, itulah sedikit tentang operasi bilangan negatif, baik itu penjumlahan ataupun perkalian. Karena di sini negatif, kalau di penjumlahan itu negatif lebih kuat daripada positif. Contoh, positif ketemu positif, hasilnya adalah positif. Positif ketemu negatif, ini penjumlahan ya. Jika negatifnya besar daripada positif kecil, maka hasilnya negatif. Positif ketemu negatif, jika positifnya besar, negatifnya kecil, maka hasilnya positif. Kalau di penjumlahan tidak berlaku sistem dia kalau kita negatif maka hasilnya negatif. Tidak, tapi tergantung dari besar dan kecilnya. Jika negatif besar, positifnya kecil, maka hasilnya negatif. Jadi yang besarlah hasilnya, tanda yang besarlah hasilnya. Jika negatif ketemu negatif, maka dia makin banyak negatifnya. Beda. Jadi inilah video kita hari ini, pelajaran kita hari ini, cara menjelaskan atau menyelesaikan operasi bilangan negatif. Yang mana ini sangat penting dalam menyelesaikan soal-soal baik berhubungan dengan matematika ataupun sains. Sekian video berikut ini, semoga bermanfaat.
rajin-rajinlah belajar, karena tidak akan ada yang namanya hasil mengkhianati usaha atau usaha yang mengkhianati hasil ya. Begitulah kata-kata pepatah mengatakan. Selamat berusaha, selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.